Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afif Maulana Bumi Zulhak, NIM 2104911000056. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang matematika diskrit, yaitu tentang graf. Materi yang dibahas yang pertama kali adalah definisi graf, yang kedua sejarah graf, yang ketiga tentang jenis-jenis graf, yang keempat contoh penerapan graf. Nah, untuk memulai yang pertama, sebelumnya ini adalah gambar yang bisa membuka pikiran tentang apa itu graf. Yang pertama adalah graf. Ini misal apa ya? Ini ada peta daerah Jawa Tengah. Nah, titik poin-poin ini atau titik-titik ini atau yang dimaksud vertex, biasanya kalau di dalam matematika ini disebut vertex, yaitu titik-titik ini. Nah, antara titik ke titik ini dari Brebes ke Tegal ini membentuk garis. Nah, garis ini yang disebut edge. Dalam istilah matematika ini disebut edge. Nah, kumpulan titik-titik ini membentuk dan saling sambung menyambung, dan inilah yang dinamakan graf dalam pemetaan. Untuk yang selanjutnya ada sejarah graf. Graf pertama kali digunakan untuk menyelesaikan persoalan tentang jembatan Königsberg pada tahun 1736. Nah, untuk analoginya adalah seperti ini. Untuk persoalan yang dihadapi, bisakah seseorang lewat sekali dan kembali ke tempat semula hanya dengan satu kali lajur? Misal kita dari sini, kita mau masuk ke tengah dan kita keluar lagi ke daratan lagi. Nah, semisal kayak gitu kurang lebih. Untuk yang penggambarannya di graf adalah gini. Ini ada edge, sebentar, edge, ini ada vertex, ini ada edge, ini vertex lagi, ini ada edge. Nah, vertex ini dimisalkan sebagai daratan dan edge ini adalah jembatan atau sungai. Kita bisa lewat ke sini ataupun kembali lagi lewat jembatan, dan kita bisa kembali ke titik ini lagi. Nah, begitulah kurang lebih analoginya untuk mempermudah penggambaran. Yang selanjutnya definisi graf. Graf dimisalkan G sama dengan dalam kurung V E. Nah, yang dimaksud di sini adalah V di sini itu adalah vertex dan E itu adalah edge. Vertex itu adalah sudut, edge itu adalah garis. Nah, titik, kita bacanya V-nya dibaca titik, adalah V, himpunan tidak kosong vertex. Nah, aslinya himpunan ini titik-titik-titik membentuk koordinat kurang lebih kayak gitu. Jadi V1 titik pertama, titik kedua sampai titik keberapa. Edge himpunan sisi, edge yang menghubungkan sepasang simpul. Nah, maksudnya setiap ada titik dan titik, dia pasti dihubungkan dengan garis. Misal edge yang pertama, edge yang kedua sampai edge yang keberapa. Oke, untuk penjabaran bisa dilihat untuk yang selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, ini adalah mengenai jenis-jenis graf. Yang pertama adalah graf yang sederhana. Kenapa dia disebut sederhana? Karena dia hanya terdiri titik, titik, dan garis. Dia tidak berganda dan terlihat sangat simpel. Untuk cara membacanya itu adalah sebagai gini. Titik 1, untuk membaca titiknya itu kayak gini aja. 1, 2, 3, dan 4. Gambar ini memiliki 4 titik atau 4 vertex. Untuk membaca sisinya atau edge, sisi 1, 2, sisi 2, 3, sisi 3, 4, dan sisi 2, 4. Nah, berarti di sini memiliki edge atau sisi sebanyak 5. Nah, untuk graf yang tak sederhana, untuk yang jenis selanjutnya atau yang disebut unsimple graph, dia seperti graf sederhana, tapi dia memiliki sisi yang berganda. Nah, kayak gini, ini sisinya ada banyak.
Misal pembacaannya ya 1, sisinya sisi 1 2 2 4 4 3 4 6 4 7. Nah kayak itu, kurang lebih seperti itu. Nah untuk jenis-jenis grab tak sederhana atau unsimple grab, di sini ada grab ganda. Nah seperti yang saya jelaskan tadi, grab ganda dia memiliki sisi yang berganda. Nah untuk yang selanjutnya adalah yang belum dibahas, yaitu grab semu. Dia di sini memiliki loop. Loop di sini yang dimaksud adalah kayak gelang atau lingkaran. Dia dari graf ganda tapi ada loopnya. Nah, jenis grab berdasarkan orientasi dan arah sisi. Grab yang tak berarah, dia tidak memiliki panah di dalamnya, dia tidak memiliki arah. Yang kedua adalah grab berarah. Grab berarah dia adalah grab untuk penulisannya, untuk penggambarannya dia ada panahnya atau ada alurnya. Nah, bedanya ada di situ, grab berarah. Nah, ini ada tabel-tabel jenis grab untuk memberi penggambaran yang lebih jelas tentang grab. Jenis grab itu ada grab sederhana, grab ganda, grab semu, grab berarah, dan grab ganda berarah. Nah ini yang paling sering dibahas. Untuk penjabaran yang lainnya masih ada, dan saya membahas yang paling sering digunakan. Untuk sisi-sisinya, sisi yang dibolehkan, sisi gelang yang dibolehkan. Nah misal grab yang sederhana, aturannya gimana? Sisi tidak berarah, sisi ganda tidak dibolehkan, sisi gelang tidak dibolehkan. Nah yang kedua grab ganda, sisinya tidak berarah, sisi ganda dibolehkan, sisi gelang tidak dibolehkan. Yang selanjutnya untuk graf semu, graf tak sisi tidak berarah, sisi ganda dibolehkan, sisi gelang yang dibolehkan, ya dia boleh memiliki sisi gelang atau loop. Lalu selanjutnya yaitu graf yang berarah, sisinya tentu saja dia memiliki arah sesuai dari namanya, graf berarah dia memiliki arah. Untuk sisi ganda yang dibolehkan, dia tidak boleh memiliki sisi ganda karena dia ada alurnya. Sisi gelang tentu saja dia dibolehkan karena dia tidak grab ganda, jadi sisi ganda tidak dibolehkan. Untuk grab ganda berarah, yaitu sisinya dia berarah, untuk sisi ganda dia dibolehkan, untuk sisi gelang dibolehkan. Nah kurang lebih untuk penjabaran bisa dilihat untuk tabel ini sebagai acuan untuk mengetahui grab secara lebih mudah, untuk membedakan agar tidak keliru. Karena untuk grab dia hampir sama-sama, ciri-cirinya itu semisal sisi-sisinya dia ada yang berganda atau ada yang enggak, ada yang ada lingkarannya, ada yang ada panahnya, dan lain-lain. Untuk yang selanjutnya penerapan grab dalam rangkaian listrik, dia membentuk seperti ini, dia membentuk titik-titik koordinat yang disambungkan oleh rangkaian. Misalkan rangkaian resistor kayak gitu, dia membentuk seperti ini pada rangkaian listrik. Biasanya ini disebut node kalau di rangkaian listrik. Yang untuk selanjutnya adalah isomer senyawa karbon. Nah dia menghubungkan senyawa kayak metana, bisa dilihat seperti ini. Yang selanjutnya seperti etana, yang selanjutnya seperti propana, seperti ini. Nah kurang lebih penjabaran saya tentang grab sudah untuk segitu saja. Kalau ada salah atau tutur kata yang tidak enak mohon dimaafkan karena kesempurnaan yang milik Dia yang di atas. Sekian, terima kasih. Saya Afif Maulana Agung Zulak. Sekian, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.